Oke, sip, dah. Nomor 1 tadi adalah within ya, karena itu salah ya, ini salah jawabannya. Nomor 2, gimana tadi kalau match itu berpasangan, kalau within? Orangnya sama apa beda? Kalau within itu ada berapa kelompok? 1 atau 2? Ini suara saya kedengeran kan? Kalau match itu ada berapa kelompok? 1 atau 2? 2. 2. Kalau within subject itu ada berapa kelompoknya? 1. 1. Coba jelaskan perbedaan antara within subject design dengan match subject design. Ayo, gimana? Mau coba, Bu? Hah? Yuk, coba. Kalau within subject itu satu kelompok dengan satu kelompok dua sampel yang berbeda. Coba saya tulis ya supaya kelihatan ya gimana. Kalau Within subject mm, satu kelompok dengan 2 sampel yang berbeda. apanya nih kok tiba-tiba satu kelompok apanya nih? Ada kata kerja yang hilang kayaknya. Satu kelompok. Apa? Tadi ada yang nyeletuk tuh. Kayaknya bener tuh apa tadi? Satu kelompok partisipan, Bu. Tapi kayaknya ada butuh ada ting ding ding di sini deh kayaknya. Benar gini juga boleh. Nggak pakai partisipan ya. Ini nih apa yang titik-titik nih kayaknya ada yang kurang di sini. Lanjut aja dulu dengan nanti teman-teman yang lain mikir. Dengan 2 sampel yang berbeda. Lalu Sedangkan ini mau langsung match sedangkan match subject design. match ya. Ya, match subject design. Terdapat 2 kelompok partisipan dengan 2 sampel yang berbeda. Iya, sih, 2 sampel yang berbeda. Oke. Nah, ini nih bagian ini. Ayo siapa yang mau ini. Ini. Khususnya yang ini. Nah, yang ini bisa diganti dengan yang lain. Yang ini itu bisa gini. Ya. Ini. Kelompok datanya yang berbeda ya. Oke. Nah, yang hijau-hijau ini apa nih enaknya? Kalau terdapat berarti kayaknya di sini harus ada pada. Ya kan? Kalimatnya jadi ini. Sedangkan pada terdapat gitu kan. Kalau nggak ada pada, jadi ada aneh. Betul kan? Nah, sekarang yang di sini mau apa? Tadi saya kasih ini ya. Yuk,
Ini yang hijau di sini mau dikasih kata apa? Antara bukan, Bu? Antara. Sedangkan kalau within saja antara enggak kurang cocok. Apa coba yuk. Mau diulang lagi kata-katanya atau gimana nih? Apa nih yang hijau nih? Ayo guys, nanti keburu Selasa nih. Membandingkan, Bu. Membandingkan. Coba kita tulis ya. Membandingkan. Kalau membandingkan dua kelompok datanya harus di depan. Membandingkan dua kelompok data yang berbeda. Dua kelompok data yang berbeda dari satu kelompok partisipan. Nah, kalau membandingkan begini, karena yang dibandingkan kan dua kelompok data kan? Kalau ide saya membandingkan dua kelompok data. Nah, antara frase yang pertama dan frase yang kedua ini harus setara. Jadi kalau di atas bicara membandingkan, yang di frase kedua juga bicara membandingkan. Tapi di sini yang atas bicara membandingkan, yang kedua bicara terdapat. Nggak setara tuh. Ada yang punya usul gimana supaya frase pertama dan kedua ini setara? Yuk, gimana? Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini pelajaran bahasa Indonesia. Bukan statistik ya. Yuk, siapa yang punya usul? Coba Alvin. Ayo, Vin, kamu gimana, Vin, usulnya? Alvin biasanya ngetik kan? Ayo, Vin. Belum ada. Oh, belum ada Apa nih belum ada mah telur. Coba Albert. Ayo, Bet, kamu usulnya gimana? Lagi dipikirkan. Oke. Eca, coba Eca. Gimana Eca? Belum terpikirkan, Bu. Loh, kok nyontek punyanya ini? Ini tadi kan udah saya... Kalau itu, Hah? misalkan terdapatnya Kata terdapat ini mau diganti jadi? Kalau ditambahin bisa nggak sih, Bu? Jadi manfaat Tambahin. desain juga terdapat desain dalam dua kelompok partisipan dalam dua kelompok partisipan ada perbandingan dua kelompok data. Hancur ya? Ini nih, ini kan dua bagian kalimat yang harusnya setara kan? Kalau mau membandingkan tuh kan antara yang bagian satu dengan bagian dua tuh kan harus setara ya. Kalau dibaca kalimatnya yang ini, kalau within subject design membandingkan dua kelompok data yang berbeda dari satu kelompok partisipan. Sedangkan
pada match subject design terdapat 2 kelompok partisipan dengan 2 kelompok yang berbeda. Ini kan 2 hal yang berbeda. Yang satu titik beratnya itu di kata membandingkan 2 kelompok itu. Ya kan? Sementara yang di sini ini bukan bicara membandingkan, tetapi ada 2 kelompok gitu. Ini Terdapatnya dibandingkan. gimana enaknya? Terdapatnya diganti membandingkan juga. Kalau mau diganti membandingkan boleh. Membandingkan apa? Kenapa jadi kayak gini? Oke, boleh. Mau diganti jadi membandingkan. Membandingkan apa? 2 kelompok. Membandingkan, coba ini ada. Sedangkan match design membandingkan 2 kelompok. Oke, bentar. Ini ada usul dari Ian. Membandingkan. Nih. Sedangkan match, saya tulis di bawah aja ya, Ian. Nah, terus tadi gimana Eca? Eca mau nerusin yang ini? Membandingkan? Atau mau pakai punya Ian ini? Nah, ini kalau ini udah setara sih sama atasnya. Eca mau punya kalimat sendiri atau mau ikut Ian? Mau ikut Ian aja, Bu. Curang nih Eca. Berarti nih, ya gini aja ya. Yang kalimat ini sebetulnya juga bisa yang coret ini, asal kalau kalimatnya yang terdapat, berarti di atas ini juga terdapat. Ya. Di atas terdapat, di bawah terdapat. Kalau di atas membandingkan, yang bawahnya bicara membandingkan. Gitu ya, biar setara gitu yang diomongkan. Oke, sekarang yang ketiga. Jelaskan keuntungan dari menggunakan repeated measures. Apa aja, yuk? Keuntungannya apa? Satu, sampelnya. Coba keuntungannya apa? Jumlah sampelnya gimana kalau pakai repeated? Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak, Bu. Yang mana yang lebih banyak? Yang repeated apa independent? Yang repeated sih. Kenapa lebih banyak? Karena berpasangan, Bu. Itu yang match ya? Oh, ya ampun, salah, Bu. Maaf. Kalau yang repeated, itu kan yang pengukurannya berulang. Bulan September diukur, lalu bulan Desember lagi diukur. Nah, dari segi jumlah sampel, mana yang lebih banyak? Yang independen apa yang repeated? Ayo guys. Kalau ini loh, kalau yang independen, ingat nggak waktu itu kan kalau independen, itu kan kita nah, terus kalau yang repeated, itu kelompoknya 1 apa 2 tadi? Coba dibaca yang ini, yang tadi barusan aja ditulis. Satu kelompok kalau repeated, Bu. Ya. Kalau yang repeated itu 1 kelompok,
diukur berkali-kali. Kalau independent samples design itu kelompoknya ada berapa? Dua. Nah, jadi kalau begitu keuntungannya, mana dari segi jumlah sampel, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak? Nih, coba diulang lagi ya. Nah, kalau yang repeated itu diukur, ya, terus dikasih perlakuan, gitu kan? Lambang perlakuan itu atau treatment atau intervensi itu X, ya. Terus diukur lagi. Kalau yang minggu lalu kita bahas itu kan ada 2 kelompok, ya. Yang satu diberi perlakuan, ini, yang satu enggak. Yang satu diberi perlakuan lalu diukur, yang satu tidak diberi perlakuan lalu diukur. Nah, yang disebut independen itu yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang disebut independen itu yang mana? Yang mana yang independen? Yang atas, yang A ini, atau yang B? Yang B, Bu. Ya, yang B. Kalau yang A itu jenis yang within apa between? Yang atas itu jenis apa? Within atau between? Within atau between? Yang mana ini? Yang ini yang within atau between? Yang within yang mana? Yang bawah, Bu, itu. Within itu apa? Bisa dilihat, dibaca di sini. Membandingkan 2 kelompok data yang berbeda dari satu kelompok partisipan. Yang mana yang satu kelompok partisipan? Kita semuanya punya 2 kelompok data ya. Ini, ya, 2 kelompok data. Ini, ya. Yang mana yang within? Yang A. Ya, yang A ini yang within. Ya, yang bawah ini yang apa? between, Bu. Between ya. Karena dia membandingkan 2 kelompok yang berbeda. Nah, sekarang orangnya di biru ini dan biru yang ini sama nggak? Sama, Bu. Sama ya, kalau dibaca di sini. Within subject membandingkan 2 kelompok data yang berbeda dari satu kelompok partisipan. Berarti orangnya sama kan, satu kelompok? Cuma kita ukur 2 kali, jadi kita punya 2 kelompok data. Ini juga kita ukur 2 kali. Tapi dari 2 kelompok yang berbeda. Nah, mana yang membutuhkan partisipan lebih banyak? Yang A atau yang B? Yang B. Yang B, ya.
Betul. Kalau di sini ada 10 orang, ya, misalnya di sini ada 10 orang. Di sini ada berapa? Kalau di sini 10, di sini berapa? 10. 10 juga kan? Ya, Bu. Jadi total orang yang kita pakai berapa? 10, Bu. 10 saja kan? 10. Sementara kalau yang di sini, kalau ini 10, kok gini? Tuh, bentar. Ya. Kalau di sini 10, di sini berapa? Bisa bermacam-macam, ya kan? Bisa 10, bisa 8. Jadi akhirnya misalkan kita katakanlah di sini 15 ya. Mana yang subjeknya akan lebih banyak? Yang atas apa yang bawah? Yang B. Yang B, yang bawah ya, yang between. Jadi keuntungan repeated measures itu pengukuran berulang kayak gini. Ini pengukuran pertama, ini pengukuran kedua. Jadi berulang. Bisa ada lagi ketiga, 4 gitu ya. Tapi kita kali ini cuma belajar 2. Nah, keuntungannya, salah satu keuntungannya yang pertama apa? Bagaimana dengan jumlah sampel? Lebih sedikit. Jumlah Ya. sampel yang digunakan lebih sedikit. Betul. Dibandingkan. Keuntungan yang pertama yaitu jumlah sampel lebih sedikit. Gitu kan? Tuh. Jadi ini keuntungan yang pertama. Yang keuntungan kedua, perbedaannya ya, error yang kemungkinan terjadi karena sampelnya berbeda, kayak B sama B ini biru sama apa? Coklat, jingga coklat ini kan kemungkinan berbeda, ya kan? Sehingga ketika hasilnya berbeda itu bukan karena X-nya ini, bukan karena treatment atau perlakuannya, tetapi karena memang orang-orangnya ini pada dasarnya sudah berbeda. Nah, yang ini enggak, karena orangnya sama, jadi treatment ini ketika di sini berbeda dengan yang di sini, itu karena faktor treatment, bukan karena faktor orangnya. Ya, gitu. Nah, ini jadi kalimatnya jadi mengurangi kemungkinan adanya perbedaan di antara kelompok. Ya. Gitu. Ini ada di PPT yang tadi. Ya, di PowerPoint nanti bisa unduh dari Evelyn, nanti dibaca lagi. Itu ada keuntungannya. Sekarang yang nomor 4. Seorang peneliti melakukan eksperimen membandingkan 2 kondisi treatment dan mendapatkan 20 skor pada setiap treatment. Mana desain yang membutuhkan jumlah sampel paling sedikit? Yang mana? Yuk, yang mana? Repeated measure design, Bu. Ya, betul. Bentar, ini kenapa sih kok tiba-tiba ini? Ya, ini. Ya, betul sekali. Karena yang nomor 5. Nomor 5 yang mana? Independent measure design, Bu. Dan satu aja atau 2? Yang 2, D. Bu. Yang D, Bu. Ya, Independen ini, sama ya, match itu juga mirip seperti yang ini, match ya. Match. Akan tetapi pada match itu kelompoknya yang ini itu semirip mungkin dengan kelompok yang atas dan jumlahnya harus sama.
Ya, jadi dia semirip mungkin. Mana sih yang warnanya mirip? Nah, dan jumlahnya harus sama. Ya, ini yang match. Jadi dia mirip sekali. Orangnya itu yang kayak kembar gitu ya. Kembar. Jumlahnya juga sama, jadinya lebih banyak. Oke. Sekarang yang 6. Perbedaan skor untuk setiap partisipan. Gimana cara ngitungnya? Sesudah dikurangin sebelum. Betul. Jadi kita buat di sini ya. Tambahan ini yang D-nya ya. Di sini berapa? 5. Min 5, Bu. 5, Ding. Masih? Kok min 5? Salah, Bu, salah lihat. Di sini berapa? Min 21. Terus? Ayo, berapa? 23. Min 23. 23 apa min 23? 23. Min 23. Nah, Min 25, Bu. Min 25. Oke, ya berarti udah kita dapat hitungan perbedaan. Sekarang hitunglah rata-rata perbedaan skor. Cara ngitungnya gimana? Sigma D dibagi N. Ya, betul. Kita cari dulu sigma D-nya. Ya. Sigma. D. Sigma D-nya berapa di sini? Berapa di sini? Minus 64. Ya, betul. Minus 64. Jadi rata-ratanya berapa? Minus 64 dibagi berapa N-nya? 4. Dibagi 4. Berapa itu? Minus 16. Minus 16. Ya. Nah, itu rata-ratanya. Oke. Sekarang nomor 7. Sebuah penelitian menggunakan desain repeated measures dengan sampel N sama dengan 8 memperoleh rata-rata perbedaan skor MD. Ini tadi MD itu ini ya. MD itu ini. Dengan 5,5 dengan SS 224. Hitunglah varians dari data ini dan estimated standard error-nya. Oke, varians. Varians itu adalah S dikuadratin. Ya. Berapakah variansnya? Variansnya. Masih ingat cara nyari variansnya? SS per apa? SS per TF. N min 1. Berapa? 32. Dibagi. Benar. Benar ya, 32 ya. Kok 32 dibagi? 32. 224 dibagi 7. 32. Ya.
Lalu estimated standard error-nya. Estimated standard error-nya yuk, SMD-nya berapa? 4, Bu. Kak, 2. Akar 4. 2, Bu. Akar dari kan? Akar 4, jadi 2. Ya. Dari mana? Bukan Dari S 32 per 8. Ya, 32 dibagi N-nya 8. Ya. Akar jangan lupa ya itu. Oke, berarti ini udah terjawab. Sekarang kita bahas sih. Di bawah ini adalah data yang diperoleh dari penelitian repeated measures. Berapakah SS dari perbedaan skor di atas? Nah, SS gimana cara ngitungnya? Yang pertama kita hitung dulu apa di sini? Kita hitung apa dulu? D, ya. D. D-nya berapa di sini? 4 min 6. 1. 1. Jadi, berapa sigma D-nya? Sigma D-nya berapa? Eh, 0. Sigma D-nya 0. Benar nggak? Everybody? Setuju? Sigma D-nya 0? Ya, Bu, 0. Saya setuju. Ya. Setuju. Terus kita hitung D kuadrat. D kuadrat. Berapa di sini? 16. 16, 36, 36. Ya. 1, Ya. dan 1. 1. Berarti sigma D kuadratnya berapa? 54. 54. Oke. Nah, jadi SS-nya berapa SS? SS itu apa? SS-nya adalah, nah ini. Coba berapa ini? $13,5, Bu. 13. Kayaknya bukan ya. Kan ini berapa coba? 54 dikurangi gitu kan? 4 gitu kan? Dikurangi 0 per berapa itu? Berapa? 0 per 4. Berapa itu? Tetap 54 enggak sih, Bu? Iya, benar 54. Ya. 54.
Bentar, ini ada yang sebentar saya. Coba dilanjutin dulu ya. Ini kenapa sih di Fani kenapa? Fani apa? Sebentar ya. Si Fani kenapa? Fani, kamu udah masuk di sini belum sih? Fani. Diva Fani. belum ada deh, Bu. Diva belum ada loh. Udah tak masukin coba. Diva. Diva belum ada. Loh. Halo Diva. Ini Diva kok nggak masuk-masuk ya? Ya mungkin dia punya masalah. Oke, ini sudah ya. Terus untuk penelitian repeated study yang membandingkan dua treatment dengan masing-masing treatment terdapat 10 skor, berapakah nilai DF? Nilai DF-nya berapa? DF-nya sama dengan apa? 9, Bu. Iya, betul ya. Betul sekali ya. Eglin benar. Tadi juga ya udah ngetik ya. 9 ya. DF-nya N-1. N-1 ya. Terus hipotesis 0 pada independent measure design menggunakan notasi begini. Sedangkan pada repeated measures design notasinya adalah begini. Perbedaannya apa sih ini dan ini? Nah, yuk. Silakan, yuk kita bikin lagi kalimat. Perbedaannya apa ini dan ini? Ini dan ini bedanya apa? Yuk. Kalau yang pada independent measures itu kan memang gitu kan rumusnya kan. M1 kurang M2 gitu kan dalam kurung. Terus dikurangi dalam kurung mu1 kurang mu2 gitu kan. Yuk. Nih kalau pada diem aja kita sampai Selasa nih nggak selesai-selesai. Guys. Coba Patricia, kamu bikin kalimat nih. Coba gimana Patricia? Ini di rumahnya Jeremy ini ada banyak tukang ya kayaknya ya. Lagi mukul-mukul. Ayo Patricia, bikin kalimat. Ah, putus-putus. Ganti Ian, ayo Ian. Patricia ini baru ngirim tugasnya barusan loh. Saya baru dapat notifikasinya. Ayo Ian, coba bikin kalimat ya. Masih bingung Ibu. Loh. Kalau di rumusnya itu gimana? Di rumusnya itu kan yang t-test. Ingat nggak rumusnya? Yang t-test yang kemarin.
Rumusnya gimana? Tuh, biar kelihatan. Ini rumus yang independen. Kalau rumus yang related, nah coba dibandingin. Kalau yang di sini, kan ini mu1 kurang mu2, gitu kan. Kalau di sini mu-D. Kalau di dalam hipotesis 0, itu kan harapannya mu1 kurang mu2 ini sama dengan 0. Kalau yang di sini, mu-D harapannya sama dengan 0, gitu kan. Nah, ini bedanya apa? Apa sih bedanya ini, yang mu1 dengan ini? Ayo Gabriel, coba. Kamu Gabriel. Apa bedanya mu1 kurang mu2 dengan mu-D? Halo Gabriel. Ya, Bu. Coba apa bedanya mu1 kurang mu2 dengan mu-D? Apa bedanya ini dengan ini? Konsepnya kan kembali lagi ke yang ini tadi kan? Perbedaannya kalau independent measures design menggunakan skor mentah sedangkan skor difference. Mu1, iya betul, tapi untuk yang hal ini, skor mentah tuh bukan yang mu1, mu2, ini perbandingannya kan yang ditanya mu1, mu2, ini bukan skor mentah. Benar sih kalau yang ini, menggunakan skor mentah dan skor difference benar. Nah, sekarang coba dituangkan yang ini. mu1, mu2 itu apa? mu-D itu apa? Ini populasinya kan? Nah, itu gimana penjelasannya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Coba nih, saya copyin di sini. Logikanya kan seperti ini. Glyn, coba. Bentar. Oke, Glyn. Oke. Kenapa hilang ya ini ya? Nah, ini coba dilihat gambar ini. Saya baca punya Eglin. Perbedaannya, pada independent measures menggunakan dua kelompok data sehingga terdapat rata-rata 1 dan rata-rata 2. Ini saya setuju.
Sedangkan pada repeated measures hanya menggunakan satu kelompok data sehingga yang digunakan adalah rata-rata D. Ini bagus nih. Betul. Ini bagus nih, Eglin. Ya, saya kira bagus nih, Eglin. Jadi kalau pada yang independen, kita kan mau menguji perbedaan antara dua populasi ini kan. Jadi dua kelompok data, makanya yang kita duga nih dalam rumusan hipotesis nolnya kan mu1 dikurangi mu2, ini sama dengan 0. Harapannya kalau tidak ada efek dari perlakuan, maka mu1 ini akan sama dengan mu2, artinya irisannya ini sama ya, dua himpunan yang sama. Sementara kalau pada repeated measures, saya setuju dengan Eglin bahwa hanya ada satu kelompok data, jadi bukan dua begini, tapi satu kelompok data ya yang diuji dua kali, sehingga adanya bukan mu1 kurang mu2, tetapi difference-nya itu ya. Difference-nya yaitu gambarnya yang tadi ada di sini, saya kopikan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi bukan, gede banget nih gambarnya. Nah, jadi hanya satu, tapi yang dilihat adalah perbedaannya, difference-nya. Ya. Oke, saya pikir Eglin bisa dipakai ya pendapat Eglin. Sekarang nomor 11. Ya, sebuah penelitian repeated measures design membandingkan dua kelompok treatment dengan N sama dengan 15 dan menghasilkan T hitung 1,78. Jika rata-rata perbedaan skor berada pada arah yang diprediksi peneliti, maka manakah keputusan yang tepat jika alfa 5% pada hipotesis satu arah? Nah, kalau yang ini berarti kita harus hitung dulu, cari dulu T-tabelnya. Ya. Kita cari T-tabel. T-tabelnya berapa di sini? Coba lihat T-tabel. Ya. Coba lihat T-tabel. Halo? Ini kalian masih bisa dengar suara saya kan? Masih. Masih ya? Oke. Yuk, coba. Bu. Bu. Oke. T-tabelnya berapa? T-tabel. T-tabel. Satu 1,761. Ya, betul. 1,761. Iya. Saya setuju. 1,761. Berarti bagaimana ini? Diterima apa ditolak kalau satu arah? Kalau satu arah, berarti kita punyanya hanya begini. Gitu kan? T-tabelnya hanya di satu sisi. Entah sisi gini atau sisi kanan atau sisi kiri. Di sini 1,761. Nah, si 1,78 ini, dia ada di daerah yang biru ini atau tidak? Iya, Bu. Iya ya, 1,78 itu kan ada di sini ya. 1,7. Jadi yang diterima H0 apa H1? H1. Betul, H1. Ya. Jadi di sini gimana? Karena kalimatnya gimana? Karena T hitung berada di daerah kritis, maka H1 diterima. Karena T hitung
berada di daerah kritis, maka H1 diterima. Ya, kalimatnya boleh variasi-variasi ya, seperti kita biasa buat itu. Ya. Oke, bagus. Sekarang yang ini, T tabelnya tadi saya lihat ada yang udah kirim T tabelnya berapa? 2,145, Bu. 1, saya ngetiknya 2,145. Oke, lalu bagaimana? Berarti ini kita hapus. Dua arah ya, kalau dua arah. Kalau dua arah, berarti bagaimana? Di kanan dan kiri ya. Ini berarti bukan plus saja, tetapi apa di sini? Kalau dua arah? Plus minus. Betul. Kalau dua arah kita tambah tanda plus minus. Ya. Lalu di sini minus berapa? 2,145. Di sini 2,145. Nah, lalu 1,78 ini ada di daerah biru atau tidak? .78 ini ada di daerah biru atau di daerah yang merah ini? Di daerah merah itu, Bu. Betul, di daerah merah ya. Jadi 1,78. Jadi di sini berarti yang diterima H0 apa H1? H0. H0, betul Albert. H0. Jadi kalau begitu kalimatnya di sini bagaimana? Bagaimana di sini? Karena yuk. Karena apa? Karena terhitung tidak berada di daerah kritis, maka Betul. Maka H1 ditolak. oh, jangan H1 yang ditolak. Kan kita selalu H0. H0 ditolak gitu. H0 ditolak. Iya, jadi jangan H1 yang ditolak. Yang ditolak tuh selalu H0. Ya. Jangan pakai bahasa itu. Ya. Loh, kok H0 ditolak? H0 diterima apa ditolak? Diterima, Bu. Diterima. Iya. H0 diterima, ya. H0 diterima. Kalau mau pakai kata ditolak, jangan H1 ditolak. Tetapi H0 ditolak. Begitu. H1 tuh hanya bisa diterima, nggak bisa ditolak. Yang bisa ditolak tuh hanya yang H0. Nah, sampai sini dulu. Adakah pertanyaan? Berarti kalau di sini Anda lihat ya, kalau hipotesisnya dua arah, maka T hitungnya itu butuh yang lebih besar supaya masuk ke daerah kritis. Gitu ya. Ketika ujinya satu arah, uji satu arah, T tabelnya itu dia lebih kecil. Kalau uji dua arah, T tabelnya itu lebih besar karena dia dibagi dua, kanan dan kiri. Sehingga T hitungnya kita butuh T hitung yang lebih besar supaya H1 diterima. Itu ya kesimpulan dari dua contoh ini. Oke, sampai situ adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, coba sekarang buat latihan individunya. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan sementara saya cek kelompok-kelompok sebelah dulu udah sampai mana. Ya. Oke.